siang adik-adik semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Nah, kita ketemu lagi secara virtual ya untuk pertemuan mata kuliah persamaan diferensial yang kedua di minggu pertama ini, di mana adik-adik akan belajar mengenai persamaan diferensial eksplisit dan juga implisit. Namun sebelum kita masuk ke materi itu, saya akan sedikit review di materi yang pertama terkait dengan pengenalan persamaan diferensial. Nah, apabila diingat-ingat dari pertemuan di hari Selasa lalu, adik-adik sudah belajar ya mengenai persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial. Untuk persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation itu merupakan suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Jika y(x) adalah suatu fungsi satu variabel, maka x dinamakan variabel bebas dan y di situ dinamakan variabel tak bebas. Apabila adik-adik menurunkan menjadi dy per dx, maka y di situ adalah sebagai variabel tak bebas dan x-nya y diturunkan terhadap x sebagai variabel bebasnya. Nah, apa bedanya dengan partial differential equation? Jadi kalau partial ini adalah suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Jadi di bagian penyebutnya itu tidak hanya dx teman-teman, tapi bisa dt, bisa dz, bisa du gitu. Jadi bisa aja suatu fungsi y diturunkan terhadap t, terhadap u begitu. Jadi dia tidak hanya memiliki satu variabel bebas saja, tapi bisa lebih dari itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan order dari persamaan diferensial, di mana order ini ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Nah, misalkan ada d pangkat 3y per dx pangkat 3 atau turunan ketiga dari y terhadap x. Nah, berarti berapakah order dari persamaan diferensial itu? Berarti memiliki order 3. Begitu ya. Jadi diambil di turunan tertinggi dari persamaan itu. Nah, lalu masuk ke derajat dari persamaan diferensial. Bagaimana kita bisa menentukan? Nah, kita menentukan dari pangkat tertinggi dari suatu turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Jadi kita pilih dari persamaan itu memiliki order tertinggi berapa, kemudian derajatnya itu berapa. Gitu. Nah, jadi misalkan ordernya ketiga dan memiliki derajat atau degree 2. Nah, berarti yang diambil yang pokoknya dia melekat pada order yang tertinggi dari persamaan diferensial. Nah, lalu kita masuk ke linear dan tidak linearnya suatu persamaan. Jika koefisien A0x, A1x, A2x sampai dengan ANX itu adalah konstan, maka disebut persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Jika tidak, maka disebut persamaan diferensial linear dengan koefisien variabel. Begitu ya teman-teman, karena variabelnya berbeda-beda, tidak konstan. Nah, bagaimana disebut persamaan itu adalah homogen jika fx sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial linear homogen. Jika fx tidak sama dengan 0, maka disebut tidak homogen. Nah, dari pengantar persamaan diferensial itu, teman-teman sudah care terhadap adanya variabel bebas, tak bebas, kemudian juga ada order, ada degree, linear, tidak linear, homogen. Nah, kita masuk ke dalam solusi dari persamaan diferensial. Nah, sebenarnya apa sih solusi dari persamaan diferensial itu? Nah, itu merupakan suatu persamaan yang memuat variabel-variabel dari persamaan diferensial dan memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Nah, jadi dari suatu persamaan atau fungsi y atau fx itu apabila diturunkan menjadi turunan dari f aksen x maupun turunan kedua dari fx, turunan kedua dari y. Nah, itu hasilnya akan selalu sama begitu antara persamaan dengan
turunan-turunannya. Nah, jika fx merupakan solusi dari persamaan diferensial, maka fx dan turunan-turunannya akan memenuhi persamaan diferensial tersebut. Jadi selalu berkesinambungan antara persamaan satu diturunkan menjadi kedua, ketiga, dan sebagainya. Dalam hal ini, fx disebut integral atau primitif dari persamaan diferensial. Jadi, apabila diketahui y aksen atau turunan y itu, kita bisa mengetahui fungsi dari y itu, berarti kan kita harus mengintegralkan kan dari turunan y tersebut. Maksudnya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke jenis dari solusi persamaan diferensial. Ada dua ya adik-adik. Nah, ada yang eksplisit, ada yang implisit. Nah, untuk yang eksplisit ini merupakan solusi persamaan diferensial dengan fungsi yang mana variabel bebas dan variabel tak bebas itu dapat dibedakan dengan jelas. Nah, solusi eksplisit bisa dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx. Contohnya adalah y sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Nah, adik-adik bisa langsung membedakan y sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 4. Berarti berapa hasilnya? Begitu kan, ketika ditambahkan plus 5 dikalikan 4. Berapa x-nya di situ? Nah, adik-adik bisa langsung menyelesaikan dengan mudah kan? Nah, beda dengan implisit. Kalau implisit itu adalah solusi persamaan diferensial biasa dengan fungsi yang mana variabel bebas dengan variabel tak bebas itu tidak dapat dibedakan dengan jelas. Contohnya ketika adik-adik menemui bentuk f x, y sama dengan 0. Nah, contohnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Atau x kuadrat plus y kuadrat min 25 sama dengan 0. Adik-adik di sini harus memilah dulu menjadi x sama dengan atau y sama dengan, agar bentuknya menjadi lebih mudah untuk kita selesaikan persamaannya. Nah, biar lebih bisa dibayangkan ya, kita langsung masuk pada soal persamaan aljabar yang pertama. Ada soal x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Dari mata kuliah di SMA ya, adik-adik sudah pernah ya menyelesaikan persamaan ini, di mana apabila dia ditambahkan menjadi min 2, dikalikan menjadi min 3. Nah, berapa x-nya di situ? Coba dimasukkan angka x sama dengan 3. Ketika dimasukkan ke persamaan pertama, dia akan menghasilkan sama dengan 0 kan? 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3. Sama aja ketika x itu digantikan dengan min 1. Ya kan? Maka dia akan menghasilkan angka sama dengan 0 juga. Itu contoh sederhananya. Nah, contoh yang kedua adalah y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min e pangkat 2x. Nah, di sini fungsi persamaan aljabar yang kedua ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial y aksen min 2 y min x kuadrat plus x sama dengan 0. Nah, bagaimanakah kita bisa membuktikan bahwa persamaan aljabar yang kedua ini merupakan penyelesaian dari persamaan yang ini? Nah, oleh sebab itu, kita harus menurunkan dulu. Kita harus memasukkan dulu y aksen atau turunan dari y di sini berapa. Nah, berapa persamaannya? Yaitu x kuadrat min e pangkat 2x. Nah, karena ada bentuk e di sini, adik-adik harus ingat-ingat dulu bahwa bentuk e itu apabila diturunkan seperti apa. Contohnya adalah di sini. Fx sama dengan e pangkat ux, begitu ya. Nah, turunannya terhadap x bagaimana? Nah, itu adik-adik harus menurunkan dulu nilai U-nya ini, persamaan U-nya ini terhadap X, kemudian dikalikan lagi sama persamaan awalnya, E pangkat U X ini kan. Seperti itu contohnya. Misalkan, E pangkat 2X kuadrat min 1, diturunkannya seperti apa terhadap X? Maka adik-adik harus menurunkan dulu dari 2x kuadrat ini diturunkan jadi berapa? 4x. Kemudian tinggal dikalikan sama
persamaan awalnya atau soal awalnya, yaitu E pangkat 2x kuadrat min 1. Berarti hasilnya berapa? 4x dikali E pangkat 2x kuadrat min 1 atau turunannya berupa 4x dikali fx kan? Fx kan seperti di soal yang pertama tadi. Begitu. Nah, bagaimana apabila E pangkat 2x ini diturunkan? Nah, maka hasilnya adalah berapa di sini? 2x diturunkan menjadi x kuadrat diturunkan menjadi 2x, mohon maaf. Kemudian E dipangkatkan 2x menjadi berapa? 2 dikalikan soalnya lagi kan? E dikali 2x. Kemudian adik-adik masukkan ke persamaan ini dikurangi 2 dikali Y. Y-nya berapa? Dimasukkan di sini lagi. X kuadrat min E pangkat 2x dikurangi X kuadrat plus X. Nah, jadi sudah tidak ada lagi variabel yang lain kan? Selain variabel berapa? Y dan juga X. Maka nanti ketemu hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, ini kan sudah saya beri jawaban. Adik-adik tinggal mensubstitusikan untuk turunannya dari persamaan kedua ini ke dalam persamaan ini. Seperti itu. Maka persamaan itu akan benar. Silahkan dicoba ya. Kemudian kita masuk. Jadi, jika kita substitusikan Y dengan fx atau turunan Y dengan turunan fx atau turunan kedua Y dengan turunan kedua fx dan seterusnya, maka persamaan yang didapat adalah identitas dalam X. Begitu. Contoh yang lain adalah apabila ada fungsi yang didefinisikan oleh Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, di mana x itu dari min tak terhingga menjadi sampai terhingga. Nah, adalah penyelesaian dari persamaan diferensial turunan kedua dari Y dipangkatkan 3 ditambah turunan pertama dari Y dipangkatkan 2 dikurangi Y dikurangi 3x kuadrat min 8 sama dengan 0. Berarti ini memiliki derajat 3, memiliki derajat 2. Nah, bagaimanakah caranya kita bisa mengkorelasikan antara Y sama dengan X kuadrat dengan turunan Y pangkat 3 ditambah turunan Y pangkat 2 yang ada di persamaan 3 ini? Maka kita perlu mendiferensialkan fungsi F untuk memperoleh turunan pertama dari fx. Berapa turunan pertama dari fx? Yaitu 2x. Berapakah turunan kedua dari fx? Berarti berapa turunannya dari 2x? 2. Lalu kita mensubstitusikan fungsi y dengan fx, fungsi turunan y dengan turunan fx, fungsi turunan kedua y dengan turunan ketiga fx ke persamaan ketiga. Maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Jadi teman-teman masukkan di sini. Turunan keduanya dari y tadi berapa? 2 kan? Berarti 2 dipangkatkan 3 jadi berapa? 8. Kemudian ditambah turunan pertama dari y tadi berapa? Fx dipangkatkan 2 jadi 4x kuadrat. Lalu dikurangi fx. Ya kan? Fx-nya ini berapa? Soalnya kan x kuadrat. Dikurangi 3x kuadrat min 8. Nanti akan ketemu di sini hasilnya sama dengan 0. Jadi luas sebelah kiri dari persamaan 4, ya kan? Luas sebelah kiri dari persamaan 4, berarti kan ini ya. Nah, ini itu sama dengan 0. Berarti persamaan itu merupakan persamaan identitas untuk semua x dalam batas min tak terhingga sama dengan terhingga. Jadi, fungsi fx adalah penyelesaian dari persamaan diferensial di persamaan yang ketiga. Jadi,
turunan dari fx di sini masuk di penyelesaian dari persamaan diferensial yang ketiga. Nah, biar lebih mudahnya, teman-teman silahkan untuk mencoba ya dari panduan penyelesaian yang sudah saya buat ini. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga, ujilah bahwa fungsi yang didefinisikan oleh y sama dengan fx sama dengan ln x plus c, di mana x lebih dari 0, adalah penyelesaian dari persamaan diferensial dari y sama dengan 1 per x. Nah, bagaimana teman-teman membuktikan bahwa persamaan 5 ini ketika diturunkan, maka dia adalah penyelesaian dari persamaan diferensial di persamaan yang ke-6. Nah, teman-teman harus ingat di sini bahwa y sama dengan ln x itu turunannya berapa? 1 per x. Tinggal dimasukkan ke persamaan di bawah ini yang persamaan ke-6, 1 per x sama dengan 1 per x. Nah, cocok kan? Berarti perlu dicatat bahwa persamaan ke-6 terdefinisi untuk x sama dengan 0. Jadi ketika dimasukkan x1 sama x1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, dan sebagainya. Sehingga dengan mendiferensialkan persamaan kelima dan mensubstitusikan ya, ketika sudah diturunkan kemudian disubstitusikan ke persamaan ke-6, maka persamaan yang diperoleh adalah persamaan identitas untuk semua nilai x lebih dari 0. Nah, soal yang keempat dari penyelesaian persamaan eksplisit, biar teman-teman lebih mudah lagi untuk memahami ya. Jadi, ujilah bahwa fungsi yang didefinisikan oleh y sama dengan fx sama dengan tangen x min x. Ini adalah persamaan ini yang nomor 7, di mana x tidak sama dengan 2n per 1 atau pi per x, di mana n bisa 0, bisa plus 1, min 1, plus 2, min 2, dan sebagainya. Nah, bagaimanakah kita bisa menurunkan dari persamaan 7 ini biar menjadi penyelesaian dari persamaan 8? Nah, kita coba bahwa turunan dari tangen x min x itu berapa? Secant kuadrat x. Turunan dari min x berapa? Min 1. Dimasukkanlah ke persamaan ke-8 atau teman-teman bisa substitusi menjadi secant kuadrat x min 1 sama dengan x plus y kuadrat. Disubstitusikan di sini, dapatlah jawabannya bahwa 1 plus tangen kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Teman-teman kalau ingat ya bahwa tangen kuadrat x min secant kuadrat x sama dengan berapa? Min 1. Berarti secant kuadrat x sama dengan 1 plus tangen kuadrat x. Sehingga dengan mensubstitusikan persamaan 7 dan turunannya ke persamaan 8, derivat itu adalah turunannya, maka persamaan yang diperoleh adalah persamaan identitas untuk semua nilai x sesuai dengan aturan yang ada di soal. Nah, itu adalah 4 contoh dari penyelesaian untuk soal eksplisit persamaannya. Bagaimanakah dengan implisit? Nah, jadi untuk penyelesaian dari persamaan implisit ini kita lanjutkan di video selanjutnya. Sekian penjelasan untuk penyelesaian eksplisit. Terima kasih adik-adik, silahkan dicoba. Semoga berhasil. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di forum chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.